warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai pencatatan biaya produksi bersama Mei. Pencatatan biaya bahan baku. Pembelian bahan baku, maka pencatatannya itu kita pakai persediaan bahan baku pada kas jika pembeliannya secara tunai. Bisa juga diganti dengan utang apabila pembeliannya secara kredit. Dan pemakaian bahan baku jurnalnya barang dalam proses bahan baku pada persediaan bahan baku. Kenapa pada saat pembelian persediaannya di debit dan pada saat pemakaian persediaan di kredit? Karena pada saat pembelian persediaan bahan baku bertambah dan pada saat pemakaian bahan baku persediaan bahan baku berkurang. Pencatatan biaya tenaga kerja. Mencatat biaya tenaga kerja langsung, berarti kan barang dalam proses kita debit, gaji dan upahnya kita kredit. Apa sih biaya tenaga kerja langsung? Yaitu biaya tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses produksi. Yang kedua, catat biaya tenaga kerja tak langsung, yaitu biaya produksi tak langsung atau yang sering disebutkan dengan BOP dan pada gaji dan upah kreditnya. Nah, biaya tenaga kerja tak langsung ini seperti gajinya direktur, gaji sapam, listrik, air, dan lain-lain yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan produksi. Biaya tenaga kerja perusahaan manufaktur, nah ini ada gaji dan upah, ini terdiri dari gaji dan upah pada barang dalam proses gaji dan upah, biaya produksi tak langsung, beban gaji bagian penjualan, beban gaji bagian administrasi dan umum. Kita bikin daftar gaji dan upahnya, utangnya berapa, nah utang pajaknya berapa. Kenapa? Karena biasanya para pekerja itu pajaknya itu langsung dipotong oleh perusahaan untuk dibayarkan ke Direktorat Pajak. Pencatatan biaya produksi tak langsung atau BOP. Pengumpulan biaya produksi. Nah, biaya overhead pabrik pada persediaan bahan penolong, gaji dan upah ini untuk yang tak langsung, akumulasi penyusutan aktiva tetap dan perlengkapan. Pemakaian BOP-nya barang dalam proses pada biaya overhead pabrik. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Nah, biaya produksi tak langsung ini terdiri dari ada bahan penolong, gaji dan upah yang tak langsung, administrasi asuransi pabrik, dibayar di muka, dan akun-akun lain yang harus dikreditkan. Itu macam-macam dari BOP. Nah, BOP diproses, maka terjadilah barang dalam proses BOP pada barang dalam proses seperti tadi. Pencatatan harga pokok produksi. Kita produksi barang, itu ada yang selesai dan ada yang belum selesai. Jika produk selesai, maka persediaan produk jadi pada barang dalam proses. Yang belum selesai, persediaan produk dalam proses pada barang dalam proses. Nah, arus fisik barang bisa kalian lihat. Yang pertama bahan baku, gudang persediaan bahan, pabrik proses produksi, gudang persediaan produk jadi, produk siap untuk dijual. Arus biaya produksi. Di sini bisa dilihat ya, ada bekas nama utang jika pembeliannya secara kredit, ada persediaan bahan baku masuk ke dalam barang dalam proses, gaji dan upah masuk dalam proses, akun-akun biaya produksi tak langsung atau BOP masuk juga ke dalam barang dalam proses. Jadi di sini kegiatan produksi itu membutuhkan 3 macam biaya: bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Setelah semuanya diproses, jadilah persediaan produk jadi. Nah, ada yang jadi masuk persediaan produk jadi, yang belum jadi masuk persediaan produk dalam proses. Yang produk jadi, persediaan produk jadi tadi, maka dihitunglah harga pokok penjualannya untuk dijual.
Laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi ini ada 3, yaitu data produksi, di mana diinformasikan tentang kuantitas produk yang diproses yang terdiri atas produk dalam proses pada periode awal, produk masuk proses produksi dalam periode berjalan, produk selesai diproses dalam periode berjalan, dan ditransfer ke gudang produk jadi, produk dalam proses pada akhir periode, pada periode berjalan yang kemudian menjadi barang dalam proses pada awal periode selanjutnya. Yang kedua, biaya yang dibebankan. Di sini ada 2, yaitu harga pokok barang dalam proses pada awal periode merupakan biaya yang melekat pada produk yang belum selesai pada periode yang lalu atau merupakan biaya yang dibawa dari periode yang lalu. Yang kedua, biaya produksi yang terjadi pada periode berjalan terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya produksi tak langsung atau BOP. Ketiga, perhitungan biaya. Perhitungan biaya terdiri dari 2, yaitu harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang, dan yang kedua adalah harga pokok persediaan produk dalam proses periode akhir dengan rincian unsur-unsur biaya yang telah diserap, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, ini ada contoh laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Kalau kita kemarin di kelas 11 itu adalah laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Di situ kita menghitung HPP, harga pokok penjualan. Tapi kalau di saat di perusahaan manufaktur, kita hitung HPP, harga pokok produksi. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Jadi tidak bisa melepaskan 3 elemen tersebut. Jenis perusahaan manufaktur berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama yaitu perusahaan yang membuat lebih dari satu jenis barang. Ini biasanya berdasarkan pesanan produksinya. Yang kedua, perusahaan yang membuat satu jenis barang, yaitu perusahaan yang biasanya berproduksi secara metode harga pokok proses. Jadi dia berproses secara terus-menerus dengan satu jenis barang, misal kayak pabrik-pabrik besar gitu kan, itu biasanya satu jenis barang. Kalau yang pesanan itu misal dia barangnya macam-macam, catering gitu bisa pesanan. Nah, kalau yang satu jenis barang biasanya sudah perusahaan besar, PT Semen Gresik dia produksi semen kayak gitu. Biaya produksi. Metode harga pokok pesanan itu ada 3, yaitu biaya produksi dikumpulkan setiap jenis produk. HPP dihitung setelah produk selesai. Yang ketiga, HPP dihitung berdasarkan kartu HPP. Karena satu barang yang diproduksi itu satu biaya satu HPP bagi harga pokok pesanan. Berbeda barang yang diproduksi, maka HPP-nya pasti berbeda kan ya. Secara logika kan seperti itu. Kalau metode harga pokok proses, biaya produksi dikumpulkan setiap satu periode karena dia terus-menerus untuk berproduksi. Kalian lihat di sedap, dia selalu tiap hari melakukan produksi, maka HPP dihitung setiap periode produksi. Jadi misal 1 bulan sekali dia produksi berapa, lah HPP-nya dihitung setiap 1 bulan. Yang ketiga, HPP satuan. Jumlah biaya produksi kita bagi jumlah produk yang dihasilkan pada periode tersebut. Nah, nanti kita bisa cari HPP satuannya berapa. Itu kalau harga pokok proses. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.